Ketua geng kapak ini marah saat ada yang berani melukai salah satu anggotanya. Dan dengan kejam, dia pun ingin membakar warga desa babi. Ya, awalnya, setelah geng kapak menguasai seluruh kota, anggota geng kapak pun mendatangi desa babi. Tapi, saat anggota geng kapak ini mau semena-mena di desa babi, tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat si anggota geng kapak pun auto trauma. Haha, mendengar itu si ketua geng kapak pun datang untuk meminta pertanggungjawaban warga. Tapi karena tidak ada yang mau menunjukkan siapa yang melakukan ini semua, si ketua geng kapak pun marah dan ingin membakar salah satu warga. Dan saat si ketua geng kapak melemparkan koreknya, tiba-tiba muncul seorang pendekar kaki besi. Dan untuk melindungi warga, dia pun mengakui kalau semua itu adalah ulahnya. Mendengar itu, seluruh anggota geng kapak pun langsung menyerangnya. Dan tidak cuma itu, karena merasa terancam, si pendekar tangan besi dan Toya Sakti pun juga unjuk gigi untuk membantu si pendekar kaki besi. Lalu pertarungan pun terjadi, dan dengan kerjasama yang epik, semua anggota geng kapak pun berhasil ditumbangkan. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di sana Ferguson, karena si ketua geng kapak yang dendam segera menyuruh dua orang pembunuh bayaran. Dan benar saja, saat si pendekar kaki besi ini sedang jalan, kedua si pembunuh bayaran pun mengikutinya, dan dengan sekali serangan membuat kepala si pendekar kaki besi pun langsung terpenggal. Lalu mereka pun mendatangi si pendekar tangan besi, dan tanpa basa-basi mereka pun langsung menyerangnya. Meski si tangan besi berusaha melawan, si pendekar tangan besi tetap tidak bisa menghadapi jurus si pembunuh bayaran. Pendekar tangan besi nampak kewalahan saat menghadapi serangan jurus kecapi, dan meski sudah berusaha, si pendekar tangan besi tetap tak berdaya. Alhasil, si pendekar tangan besi cuma bisa pasrah saat si pembunuh bayaran menyerangnya secara bertubi-tubi. Dan saat si pembunuh bayaran akan membunuhnya, tiba-tiba muncul si Toya Sakti untuk menolong si tangan besi. Dia berusaha menangkis semua serangan, dan saat berusaha menyerang balik, ternyata hal itu sia-sia, karena meski tak berwujud, jurus kecapi milik si pembunuh bayaran terlalu brutal, yang seketika itu membuat si Toya Sakti pun terpental tak berdaya. Lalu, si pembunuh bayaran pun menyerang mereka berdua dengan brutal, dan saat ingin mengakhirinya, tiba-tiba terdengar suara keras yang langsung mematahkan serangan si pembunuh. Tapi, saat mau mencari dari mana suara itu berasal, tiba-tiba muncul bapak-bapak genit yang langsung merangkul mereka. Dan karena merasa terganggu, kedua pembunuh bayaran pun langsung menghajarnya. Tapi, tidak semudah itu Ferguson, karena si bapak-bapak genit punya jurus blood, dan hal itu membuat kedua pembunuh bayaran pun kesulitan memukulnya. Yang ternyata, bapak-bapak genit ini menguasai jurus Tai Chi. Dan tidak cuma itu, tiba-tiba juga muncul seorang ibu-ibu. Dan saat si pembunuh bayaran mengeluarkan jurus andalannya dan memanggil pasukan mayat hidup, dengan sekali teriak, bacotan ibu-ibu ini langsung menghancurkan semua serangan tanpa sisa. Ya, tanpa sisa, sampai membuat tubuh si pembunuh bayaran pun auto berantakan. Haha, ambiar nggak tuh? Lalu ibu-ibu ini pun menemui si ketua geng kapak dan langsung mengancamnya kalau tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Jadi, jangan pernah mengusik mereka lagi atau haha.